Selamat datang saya ucapkan kepada kalian semua calon asisten pabrik ya, dalam program MDP EAT Engineering Assistant Training tahun 2020. Nah, di sesi pertama saya sudah menjelaskan tentang brainstorming, membuka wacana pikiran kita bahwa banyak pengangguran saat ini, apalagi di masa pandemi COVID ini. Dan saya mau tadi kalian kesimpulannya harus bersyukur. Kenapa? Karena sudah dapat pekerjaan, tidak lagi pengangguran. Yang kedua, bersyukur kerja di bidang yang tepat. Bersyukur juga karena di tempat yang tepat. Ada di sesi 1 penjelasannya. Kemudian mantapkan niat, munculkan komitmen, dan harus bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan menjalani pekerjaan. Nah, selanjutnya sesi untuk yang berikutnya, saya perkenalkan dulu bahwa kita memiliki training center yang ada di PT Bumi Langgeng Perdana Trada, Kebun Arjuna, Kumai. Jadi yang teman-teman kalian yang penempatan EHP Mil, maka nanti akan bertemu langsung dengan saya di sini. Alamatnya itu di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, tim training center ada saya sendiri, yang Victor Manurung, ada asisten saya Dian Suryanto, ada administrasi saya Afdi, driver saya Darsono, tukang masak saya Bu Robi dan Bu Anjar, tukang cuci Hartati, tukang taman Johan. Jadi ini yang akan Anda temui yang penempatannya di EHP Mil. Nah, perlu juga saya informasikan bahwa di TC itu ada ruang kelas tempat kita belajar. Jadi kalau angkatan sebelumnya itu MDP itu ada 3 bulan di kelas, 3 bulan OJT, sehingga bisa memakai ruang kelas ini. Ada juga ruang kantor, ada juga ruang trainer, tamu, ada juga mes trainee. Jadi teman-teman kalian yang di EHP Mil akan tinggal di mes trainee. Ada juga kita baru buat ada laboratorium divisi untuk orang lapangan, estate, ada juga perpustakaannya. Ada juga ruang dapur dan tempat makan yang kita ada sediakan. Nah, ini adalah konsepsi dari training kita bahwa seorang asisten itu harus punya 3 kompetensi. Pertama adalah kompetensi teknis, kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi leadership. Kalau kita bicara kompetensi teknis, maka seorang asisten pabrik harus tahu cara mengoperasikan setiap stasiun. Ya, harus tahu cara perawatan pabrik. Ya, harus tahu bahan-bahan kimia yang digunakan di pabrik itu teknis yang Anda akan dapatkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan leadership. Leadership itu apa? Anda nanti sambil berjalan pengalaman, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya leadership. Yang ketiga, kemampuan manajerial. Kompetensi manajerial ini kita berhubungan dengan namanya fungsi-fungsi manajemen. Apa itu? Planning, doing, actuating, controlling, ya, POAC. Karena kita nanti adalah di fungsi manajemen, ya, kita ini adalah bagian dari manajemen, sehingga fungsi-fungsi manajerial ini harus kita miliki. Nah, program-program yang ada di training center itu adalah ada estate assistant training, itu yang field assistant training, asisten kebun, ada mil ya kalian, asisten pabrik, ada traksi, asisten traksi, ada asisten administrasi atau kita sebut dengan KTU. Nah, ini program ini adalah program MDP sebelumnya yang ada 3 bulan di kelas. Nah, untuk kalian, khusus kalian, maka seperti yang saya jelaskan di grup bahwa pertama nanti kalian di situ adalah orientasi PKS dulu. Nanti saya pandu dengan
ada list-list yang kalian harus cari tahu. Ya, nanti saya akan berikan itu jadwal detailnya 6 bulan ngapain saja kita. Ya, jadi setelah orientasi nanti baru kita ada pemberian materi dari mill manajernya per stasiun. Kemudian setelah itu Anda harus mencoba betul-betul menjadi seorang operator per stasiun. Namanya praktek operator. Dan Anda harus betul-betul menjadi mekanik di bengkel PKS. Nah, setelah itu baru nanti Anda akan berperan sebagai seorang asisten proses, asisten sortasi, asisten workshop, asisten bengkel. Sehingga ketika Anda sudah pernah melakukan, Anda bisa mengawasi anggota-anggota Anda. Nah, setelah itu yang terakhir adalah comprehensive review. Apa itu? Adalah kalian akan presentasi di depan user, bisa mill manager, bisa mill controller, dan juga dengan saya. Disitulah kalian akan diuji di akhir 6 bulan apakah Anda itu lulus atau tidak lulus. Saya harapkan nanti Anda harus bertanya banyak ya di komen di grup ini, karena di video ini saya tidak publik ya. Saya itu hanya kalian saja yang bisa nonton. Silakan komen di bawah diskusi yang baik terkait ini supaya Anda tidak seperti ragu-ragu mau ngapain, bagaimana caranya supaya lulus. Nah, jadi proses yang sudah Anda lakukan kan sudah Anda jalani. Ada seleksi calon ya dengan Bu Astri ya, kemudian pelatihan dengan saya, kemudian nanti tes kelulusannya, kemudian Anda lulus menjadi asisten dan memulai karir sebagai asisten di EHP. Ini flow proses dari Anda memulai karir di EHP. Ya, jadi ada 4 training reguler untuk staff, ada engineering assistant training, ada field assistant training, ada traksi, ada administrasi head training, itu calon KTU. Ya, kita sudah jelaskan tadi. Nah, jadi programnya ini memang terstruktur ya. Waktu 6 bulan, 3 bulan di TC dan 3 bulan praktek dan OJT ini MDP yang angkatan sebelumnya. Tapi kalian nanti langsung 6 bulan OJT. Materinya siapa yang memberikan? Materinya adalah mill manager dengan saya. Ya, itu dia. Time schedule-nya jelas. Kita akan kirim time schedule-nya. Trainernya ya mill manajernya dan staff-staff yang dipilih di sana. Penilaiannya nanti ada penilaian ya. Ada penilaian orientasi, ada penilaian praktek sebagai operator, ada ujian teori, kemudian ada ujian komprehensif presentasi. Jadi dilakukan secara terpadu ya. Programnya terstruktur, ada kelas nanti sama mill manajernya, ada praktek langsung di lapangan, dan ada nanti materi-materi suplemen tambahan seperti materi sustainability. Kenapa? Karena perusahaan kita sudah RSPO, ini penting. Nah, penilaian. Jadi penilaian itu rutin ya. Nah, penilaian itu rutin. Jadi kalian nanti harus ada logbooknya, menulis setiap kegiatan-kegiatan yang akan diparaf oleh tutornya nanti di lapangan. Dan juga nanti saya akan membuatkan grup khusus WA yang kita sudah buatkan. Anda harus melaporkan kegiatan-kegiatan kalian setiap hari. Ya, laporan kegiatan kalian dan laporan PKS ya, berapa TBS olah, berapa OER, itu kalian harus membiasakannya. Nah, kemudian nanti ada namanya ujian teori. Ya, setelah Anda mendapatkan materi dari mill manager, maka kita akan ada ujian teori untuk mengukur pengetahuan kalian. Nah, kemudian ada nanti rapor OJT. Kalau ini sudah praktek sebagai asisten, nanti ada rapornya. Nanti Anda akan dinilai. Kemudian Anda akan dinilai juga, Anda akan membuat makalah, membuat presentasi paper ya, makalah, dan Anda akan membuat PowerPoint-nya, dan Anda akan evaluasi dengan user menjelang kelulusan. Nah, jadi kalau usernya mengatakan tidak layak Pak lulus, maka Anda tidak layak.
Layak Pak lulus? Layak. Tapi semuanya tergantung dari nilai semuanya, nilai total dari nilai teori, nilai rapor, nilai evaluasi, dan nilai-nilai logbook kita akan kumpulkan semuanya. Nah, Pak, bagaimana saya bisa lulus? Nah, syarat kelulusan itu maka adalah 100% nilai akhir, yaitu dari 50% nilai ujian teori, 20% nilai OJT, dan 30% nilai presentasi akhir. Itu nilainya kalau di atas 60 maka Anda lulus. Jika di bawah 60 maka Anda tidak lulus. Itu ya, jadi ikuti terus setiap prosesnya. Ketika ada ujian, ada nilai, Anda harus betul-betul menjawabnya. Kenapa? Karena akan menentukan kelulusannya. Nah, ya jadi harus sering komunikasi. Kenapa? Kita jarak jauh. Kalau Anda tidak sering komunikasi dengan saya, maka Anda tidak bisa, kecil kemungkinan lulus. Saya sudah banyak mentraining banyak asisten. Ya, yang tidak komunikasi lancar dengan saya itu berat kemungkinannya. Ya, contoh saja materi etika yang saya berikan, saya suruh Anda menonton, mendengarnya, tidak ada yang tidak banyak yang melihat. Nah, ini ciri-ciri orang yang berat untuk lulus, ya. Ikuti kata-kata coach, ikuti kata-kata trainer Anda. Kenapa? Karena yang kita berikan itu tidak racun. Yang kita berikan itu adalah madu yang membuat Anda itu bisa berkembang. Ingat itu. Nah, ini yang penting, tata tertib ya. Nah, kemarin saya kasih tahu bahwa etika kebun itu bangun pagi itu harus pagi. Nah, ini kalau di training center bangun pagi pukul 4. Kenapa? Karena di lapangan itu jam 5 sudah apel pagi. Nah, di PKS ya itu jam 6 sudah apel pagi. Maka Anda jam 6 sudah harus di PKS. Ya. Kemudian hadir 5 menit sebelum kegiatan. Ini kalau di kelas ya, ini ada lari-lari pagi kalau kita ada di kelas. Oke, nah ini tidak kalian alami karena ini kegiatan-kegiatan selama di TC, kalian langsung ke OJT. Nah, konsumsi. Nah, konsumsi itu seperti Bu Asri katakan, Anda akan kelola sendiri. Anda akan atur sendiri. Kenapa? Karena konsumsi ini uang saku dan uang makan sudah ditransfer nanti dari Jakarta. Nah, ini ada ya pasal 1 atasan selalu benar ya. Pasal 2 bila atasan salah lihat pasal 1 ya. Pasal 3 bawahan harus tabah dan tawakal. Kira-kira apa ini pesannya menurut kalian? Anda sering dengar ini ya. Sebenarnya adalah Anda harus belajar menempatkan diri. Siapa yang Anda hadapi, Anda harus belajar berkomunikasi dengan baik. Ya, dengan atasan Anda harus bisa berbicara dengan baik. Ya. Bukan artinya dia selalu benar, bukan. Tapi Anda harus berkomunikasi dengan baik. Nah, kewajiban selama Anda OJT, Anda harus berseragam. Seragam yang diberikan warna putih-putih Anda harus pakai dimanapun dan kapanpun, kecuali di rumah. Kenapa? Kalau Anda nggak pakai itu, maka Anda tidak akan dikenal sebagai anak OJT. Ya. Ya, handphone, kalau handphone di training center kita sita 1 bulan. Kalau kalian ya kalian bisa bawa. Nah, rambut ini harus dipotong pendek ya, dibotak ya. Ukuran 1 atau berapa gitu. 1 ya. Nah, ini harus dipotong. Karena ini menjadi ciri khas kita training. Nanti kalau sudah lulus ya silakan Anda bisa panjangkan rambut Anda. Ya. Fasilitas yang dipinjamkan di tempat Anda tinggal Anda harus jaga. Sikap Anda sopan dan ramah. Ya, jangan ribut di rumah. Ya, kita itu perwira saya katakan. Harus disiplin. Pakaian harus sopan. Jangan buka-buka baju kalian di luar rumah, perumahan staf itu. Tidak boleh. Ya. Kemudian meninggalkan pabrik itu harus seizin sama manajer kalian, tutor kalian. Tidak boleh sesuka hati kalian hari Minggu pergi ke pabrik, nggak boleh, harus ada izinnya. Ya. Sakit juga harus ngomong.
izin harus ngomong. Kenapa? Ya itulah budaya kebun. Tidak seenaknya kita saja. Nah, bertamu nanti ke rumah kalian itu harus ada izin dari manajer kalian. Kunjungan keluarga, ya kalau ada keluarga yang mau datang izin dulu. Pak, ada keluarga mau datang, kalau ada. Ya. Nah, judi, Anda dilarang untuk bermain judi selama OJT ya. Ya, judi tidak boleh, miras, minuman keras, narkoba tidak boleh, merokok. Ini penting ya. Saya tidak mau melihat Anda merokok selama Anda training. Ya. Merokok itu ada tempatnya. Ya, di hadapan manajer Anda merokok, di pabrik Anda merokok, ya Anda pasti kena sanksi. Ya, terutama ya, yang saya lihat pasti adalah di EHP Mil. Kalau di EHP Mil ketahuan merokok, ya pakaiannya sembrono, ya saya akan kasih sanksi. Apa sanksinya? Push up. Ya, tidak ada sanksi fisik yang kita alami, push up. Cucian baju nanti ada pembantu rumah tangga yang akan mencucikan baju Anda. Kalau mengenai masak, Anda bisa kasih uang kepada pembantu untuk dimasakkan. Ya. Coretan, tidak boleh mencoret-coretan tempat tinggal kalian. Nah, sanksi konsekuensinya apa? Di surat perjanjian training itu ada sanksinya. Kalau Anda melakukan asusila, judi, miras, narkoba, ya Anda akan dikeluarkan. Jadi selamat datang di program pelatihan ini. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, ya. Teruslah mencari ilmu. Tetaplah merasa bodoh, ya. Karena ilmu itu semakin Anda banyak tahu, Anda tahu bahwa sedikit yang Anda tahu. Maka jika kamu gelas, kosongkan isinya supaya kamu bisa diisi. Jika kamu botol, bukalah sumbatnya agar kamu tidak mengapung. Jika kamu lilin, maka nyalakanlah untuk menerangi diri sendiri. Nah, apakah Anda bisa menjalani program training ini? Maka Anda harus tentukan bisa atau tidak bisa. Dan harapan dari saya, Anda bisa. Kenapa? Karena tidak bisa itu hanyalah sebuah kata yang terdapat dalam kamus orang gila, kata Napoleon Bonaparte. Jadi tidak bisa itu karena kita belum terbiasa. Ya, disiplin itu harga mati bagi saya. Ya, disiplin adalah harga mati bagi saya di training center. Ketika saya mendengarkan dari Mil manajernya Anda tidak disiplin, Anda akan ada sanksinya. Ya, oke, demikian dari saya sebagai tentang training ini, skim pelatihan ini. Ya, Anda baca, Anda silakan komen di bawah, kita diskusi di bawah. Karena video ini tidak publik, hanya untuk kalian saja. Demikian dari saya, tetap semangat. Ya, saya doakan semuanya lulus. Ya, saya doakan semuanya lulus sampai akhir. Oke, demikian, semangat pagi.